Halo guys, jumpa lagi guys. Saya baru habis dari dokter guys. Habis sakit nih. Ya untuk sekarang saya mau berbagi pengalaman ya guys. Dukanya bekerja di luar negeri. Ketika lagi sakit, nggak ada yang gimana ya, nggak ada yang bisa membantu kayak peduli seperti itu guys. Ya walaupun di sini banyak ada teman, tapi nggak seperti di Indonesia yang bisa ada keluarga yang ngerawat. Jadinya di sini banyak ada teman yang ya peduli mau bantuin, seperti saya dibantuin beliin obat, dibantuin beliin makanan. Cuman perbedaannya kan berbeda waktu tinggal di rumah ya guys ya. Di Indonesia ya ada yang benar-benar buatin bubur, ya benar-benar care lah. Ya sebagai seorang perantau ya emang sudah menjadi risiko kalau sakit ya mesti bisa mandiri lah. Masa mau ngurus semua sendiri jadinya guys, seperti itu. Yaitu dukanya sebagai perantau guys. Di sharing dikit lah, seperti itu. Ini baru dari dokter guys. Habis diperiksa tuh, karena pakai asuransi jadinya tidak bayar. Cuman karena di sini perbedaannya, kalau asuransinya seperti BPJS guys, jadinya kita di sini obat bayar. Kalau di Indonesia kan itu ada obat generik, di sini nggak ada obat generik, jadinya obat bayar. Dokter nggak bayar, ini beli obat. Itu. Saya sakit pencernaan jadinya guys. 2 hari sudah nggak kerja, seperti itu. Udah dari dokter, udah dapat izin juga, sama kita bilang ya nggak masalah guys. Yang jelas kalau ada apa kita mesti tetap info ke pabrik, seperti itu. Jadinya kalau di sini pengalaman saya guys ya, kalau di sini kalau orang sakit itu nggak boleh mendadak infonya ke pabrik guys. Walaupun seperti tidak masuk akal, seperti ini guys jadinya contohnya. Kalau kita sakit kita harus infonya itu 1 hari sebelumnya, betul guys. Padahal kalau dilihat secara naral kan nggak ada yang tahu kita besoknya sakit. Tapi orang sistemnya seperti itu di sini jadinya. Kalau kalian ngerasa nggak enak badan di sini, seharusnya sehari sebelumnya udah info ke pihak kantor, seperti itu guys. Jadinya tidak mendadak. Jadinya tidak mendadak bilang sakit dan bilang tidak bisa kerja, seperti itu. Karena dari pihak pabrik juga perlu mengatur, misalnya berapa orang sakit, jadinya bisa diganti. Jadi diganti pekerjaannya, dicari pekerja yang lain, seperti itu. Jadinya kalau malamnya kita ngerasa udah nggak enak badan, kita langsung ke info ke koordinator atau leader bahwa kemungkinan saya besoknya tidak masuk, seperti itu. Jadinya jangan 1 jam atau 5 menit atau 10 menit sebelum kita kerja kita langsung koordinasi ke koordinator atau leader. Nah itu udah salah guys, gitu. Kalau di sini saya nggak kerja karena sakit, itu ya nggak dapat bayaran ya guys. Dari asuransi juga nggak ada, gitu. Jadinya kalau karena asuransinya itu hanya berupa dokter aja, walaupun jadinya nggak kerja ya nggak dapat uang, gitu. Dari pabrik juga nggak ngasih uang, seperti itu, karena hitungannya per jam.
ya dibilang tidak ada kebijakan lah dari pabrik atau dari agensi di sini. Kalau ya nggak kerja ya nggak dapat bayar, seperti itu, nggak dapat bayaran seperti itu guys. Obat juga mesti bayar sendiri. Yang jelas kalau kita udah agensinya bagus, kita udah kita kok sakit itu nanti ditanggung sama asuransi ZUS-nya guys. Jadinya kita bayarnya cuma obat aja. Seperti itu. Mungkin ini merupakan salah satu ya guys ya, kenapa agensi di Indonesia itu membatasi umur seperti itu. Karena saya ngerasa sendiri guys, di sini kalau sakit semakin berumur semakin susah seperti itu guys. At least masih di bawah 40 itu masih bisa ngurus sendiri lah, untuk masak, untuk ke apotek, itu untuk beli makanan. Karena kalau kita ke dokter mungkin, kalau cuman ya kalau ke dokter kan diantar sama koordinator atau leadernya, tapi kalau misal hanya apotek aja kan kita mesti jalan sendiri ya guys, seperti itu. Itu kenapa mungkin agensi di Indonesia membatasi umur sekian-sekian boleh berangkat ke luar negeri atau Polandia, seperti itu guys. Mungkin ini merupakan salah satu alasan kenapa agensi membatasi seperti itu. Padahal kenyataan kalau di Polandia itu banyak kok orang yang di atas 60 tahun masih bisa kerja. Itu mungkin karena mereka masih ada keluarga di sini ya guys. Tapi kalau nggak ada keluarga ya susah juga, kasihan juga. Itu. Tapi misal umurnya masih anggap bilang produktif, dia masih bisa ngurus sendiri lah. Itu guys, menurut saya seperti itu. Ya guys, sekian dulu konten hari ini, berbagi pengalaman saya saat sakit di sini, saat sakit di Polandia. Ada juga beberapa sih saya buat konten mengenai teman yang sakit juga, begitu.